Mata Xiaoyan terbelalak, wajahnya sedikit memerah, dan senyum tipis muncul di sudut bibirnya saat dia menatap tumpukan cabang pohon beringin api yang tersebar di depannya. Apa yang terlihat biasa bagi Huo Qing ternyata begitu berharga di mata banyak orang. Sebuah cabang pohon seperti ini bisa membuat seorang ahli leluhur asal berpikir keras untuk mendapatkannya. Bahkan yang mulia asal pun bisa tergoda. Tetapi bagi Huo Qing, cabang-cabang ini hanya terlihat seperti benda biasa, seolah mereka hanya sebuah komoditas sehari-hari. Ambillah ini sebagai hadiahmu karena telah menyelamatkan mereka, ujar Huo Qing dengan nada tenang, menunjuk sembarangan ke arah gunung kecil di depannya. Namun meski suara Huo Qing terdengar ringan, Xiaoyan merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dengan wajah merah karena malu, dia akhirnya menerima tumpukan cabang itu meski masih tertegun dengan kenyataan tersebut. Namun itu bukan satu-satunya kejutan. Tatapan Huo Qing beralih ke dua saudara kandung yang ada di kejauhan. Dengan tenang dia mengangkat tongkat kayunya dan mengarahkannya ke pohon yang layu. Matanya yang tajam menatap Xiaoyan saat dia mulai berbicara tentang leluhur yang menanamkan warisan di dalam pohon beringin api. Leluhur klan beringin api menggunakan seluruh hidupnya dan ki kehidupan pohon beringin api untuk memberikan berkah bagi saudara itu. Warisan ini dapat membantu mereka berdua menembus batas dan mencapai tahap yang mulia asal dalam waktu singkat. Suara Huo Qing terdengar penuh penghormatan. Xiaoyan terdiam dan berpikir sejenak. Menggunakan ki kehidupan pohon beringin api sebagai segel, ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur asal pun bisa lakukan. Huo Qing melanjutkan dengan ekspresi serius. Temanku itu tingkat kultivasinya sudah sangat tinggi, namun keadaannya kini berbeda, dan aku harus mengorbankan diriku untuk melindungi warisan ini, ucap Huo Qing. Xiaoyan bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Jika segel ini dibuka, kebebasan api surgawi akan mengakhiri kesadaran Huo Qing selamanya. Dia tidak bisa membayangkan pengorbanan semacam itu. Saya berharap jika ada kesempatan, kau dapat membawa mereka berdua pergi, dan sebagai gantinya, ambillah inti api. Huo Qing berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli pada nasibnya. Xiaoyan mengangguk, tekadnya semakin kuat. Aku akan melindungi mereka berdua. Tidak ada yang akan menghalanginya. Singkat cerita 2 hari telah berlalu, dan Xiaoyan merasa tubuhnya mulai pulih sepenuhnya. Saat itu dengan bantuan Huo Qing, mereka melangkah lebih jauh ke dalam reruntuhan. Di hadapan mereka muncul lubang dalam yang menyemburkan api, dikelilingi magma yang bergolak. Huo Qing tampak khawatir, matanya tetap tertuju pada api itu. Ketika mereka semakin dekat, Huo Qing berbicara dengan nada serius. Apa yang kamu lakukan di sini selain bercocok tanam? Xiao Xin tersenyum manis, sementara Xiaoyan memandang api itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Dia melihat banyak bahan langka yang tersusun rapi, cabang beringin api, buah pelebur roh, hingga giok darah merah. Semua bahan ini adalah bahan langka yang jarang ditemukan di luar sana. Pil roh api, ucap Huo Qing tenang sambil membelai kepala Xiaoyan. Xiaoyan terkejut, pil itu dikenal sangat langka. Pil roh api ini yang dibuat khusus untuk suku beringin api bisa membantu seseorang menembus yang mulia asal. Namun Huo Qing sendiri merasa tak berdaya, karena proses penyempurnaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar. Wajah Huo Qing menunjukkan keputusasaan. Namun Xiaoyan yang tak asing dengan hal-hal semacam ini tersenyum dan menawarkan solusi. Mengapa tidak serahkan saja kepadaku? Di tengah reruntuhan pohon beringin api, Xiaoyan duduk bersila dengan jubah hitam. Matanya terpejam, berkonsentrasi sepenuhnya. Kekuatan spiritual yang tak terbatas memancar, membentuk 2 tangan besar yang tak terlihat dan meraih magma di bawah lubang api. Gelombang panas yang intens mendesak keluar saat api ungu menyala di langit. Dengan kekuatan spiritual mengendalikan suhu tinggi yang menggelora. Dengan tenang api itu menyebar, mengisi ruang di bawah lubang api, dan bahan-bahan obat mulai dilahap oleh api surgawi. Senyum penuh kebanggaan muncul di wajah Huo Qing yang mengamati dengan tajam, sementara gadis muda di sampingnya ragu bertanya, apakah Senior Xiaoyan akan berhasil? Huo Qing dengan nada yakin menjawab, jika soal alkimia, mungkin hanya sedikit yang bisa melampaui Xiaoyan. Mata Huo Qing dan Xiao Xin terbelalak, terkejut dengan penilaian tinggi yang diberikan pada Xiaoyan. Di dalam lubang api, bahan obat perlahan mengubah bentuknya, dari bubuk hingga cairan berenergi liar. 5 hari telah berlalu, dan Xiaoyan memurnikan lebih dari 100 bahan obat. Dengan formula pil yang diberikan Huo Qing, Xiaoyan melaksanakan proses ini dengan presisi tinggi. Meskipun pil yang dia buat hanyalah pil kelas rendah peringkat 7, tidak terasa pil itu perlahan terbentuk.
disertai dengan munculnya naga kecil yang terkondensasi dari aroma pil yang berputar di sekelilingnya, menyatu dengan pil tersebut saat api surgawi meredup. Tiba-tiba, suara auman naga menggema, mengiringi kemunculan awan petir besar yang menggulung di langit. Petir pil. Huoxing dan Huoqing terkejut, menyadari bahwa pil roh api yang baru diproduksi akan memicu fenomena petir. Huoqing melangkah maju, ingin membantu, namun Xiaoyan dengan tenang berkata, "Serahkan saja pada saya, senior." Meskipun khawatir, Huoqing akhirnya mengalah. Raja Utara, boneka aneh yang dimiliki Xiaoyan, diseru untuk menyerap petir itu. Raja Utara melesat ke langit, bertarung dengan awan petir yang bergejolak, siap menyerap kekuatan dari petir yang meluncur deras. Saat Raja Utara maju, ketegangan meningkat, dan semua mata tertuju pada pertempuran yang menentukan nasib pil dan kekuatan Xiaoyan. Saat petir yang menyelimuti tubuh Raja Utara perlahan memudar, tubuh raksasa itu mendarat dengan mantap di samping Xiaoyan. Keberadaannya kini jauh lebih mengesankan, dengan sisik naga di tubuhnya yang kini lebih banyak, dan aura petir yang mengalir deras di seluruh tubuhnya, menciptakan kesan bahwa Raja Utara telah mengalami perubahan besar. Kekuatan petir dan aura pembunuh yang menyelimuti Raja Utara tampaknya jauh lebih tajam dan mematikan, memberi kesan bahwa ia bukanlah sosok yang bisa diremehkan lagi. Huoqing menatap boneka Raja Utara dengan takjub. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekagumannya. Boneka yang aneh. Boneka itu benar-benar bisa menyerap energi petir untuk memurnikan dirinya sendiri. Pantas saja kau tidak takut pada petir pil, ucap Huoqing. Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengar komentar Huoqing. Namun ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi serius saat dia memeriksa lebih lanjut tubuh Raja Utara. Masih leluhur asal bintang 8, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Memang benar, meskipun tubuh Raja Utara tampak lebih kuat, namun setelah diperiksa, jelas bahwa kekuatannya tidak meningkat secara signifikan. Petir pil tampaknya belum memberikan dampak yang sekuat yang diharapkan. Kekuatannya mulai melambat, dan walaupun ada perubahan, tampaknya energi petir belum sepenuhnya terserap. Ini membuat Xiaoyan merasa kecewa. Meskipun ia tak bisa menutupi ketidakpuasan yang muncul dalam dirinya, dengan sedikit menggerutu, Xiaoyan mengembalikan Raja Utara ke pikirannya. Ia kemudian mengulurkan tangan, dan dengan gerakan cepat, pil obat merah dari ruang di atas pintu keluar, api terbang menuju tangannya. Dengan sekejap pil itu diserap ke dalam botol giok, yang lalu ia serahkan kepada Huoqing. Huoqing menghela nafas lega dan memegang botol giok itu dengan penuh rasa syukur. Ia menggenggam tangannya, memberi hormat kepada Xiaoyan dengan ekspresi yang serius. "Anak kecil, terima kasih banyak." Huoxing dan saudara perempuannya mengikuti, membungkuk, dan mengepalkan tangan mereka dengan penuh rasa hormat. Wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih. Xiaoyan meski merasa terharu, dia menggelengkan kepalanya. "Senior terlalu sopan, saya hanya berusaha sebaik mungkin," ucapnya sambil membantu mereka berdiri. Setelah itu, Huoqing tidak berhenti mengucapkan terima kasih dan segera menyerahkan botol giok itu kepada Huoxing. Saat ini, prioritas mereka adalah agar Huoxing segera menggunakan pil itu untuk menerobos ke tahap yang mulia asal dan mengaktifkan warisan api banyan yang terpendam. Namun keadaan di luar runtuhan api banyan semakin pelik. Seluruh cabang pohon beringin api yang sebelumnya menghiasi hutan pohon beringin api tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, kadal bersisik api yang biasanya bersembunyi di sekitar dataran kini mulai tenggelam ke dalam kedalaman magma yang mengalir. Di luar dataran, sungai magma mulai mengering, mengungkapkan celah-celah yang dalam. Sementara gunung berapi besar yang tak terduga muncul tiba-tiba dari dalam tanah. Magma mendidih kembali mengalir ke segala arah, memancarkan energi yang begitu besar dan memaksa para ahli yang ada di sekitarnya untuk maju, menjaga pinggiran gunung berapi dengan tekad yang kuat. Sementara itu di depan pohon beringin api, Huoqing dengan cepat memegang tongkatnya dan mengangkatnya dengan gerakan yang lancar. Seiring dengan serangan segel tangan yang cepat, dua bola api merah menyala perlahan muncul di puncak pohon. Saat tongkat itu ditekan ke tanah, segel-segel yang melindungi warisan mulai terkuat, membuka jalan bagi Huoxing dan Xiaoxin untuk melompat ke atas pohon. Keduanya menyatu dengan pohon. Tubuh mereka mulai terlelap dalam tidur yang panjang. Di sisi lain, Huoqing tidak bisa menahan perasaan nostalgia dan kesedihan yang mengalir begitu saja. Dia telah melindungi mereka berdua seperti anak sendiri. Saat-saat ini, saat mereka akan berpisah, tak bisa dihindari. Tangannya terangkat dengan gemetar, cahaya bersinar dari tubuhnya. Sekilas, kesadarannya mulai menghilang. Huoqing menatap Xiaoyan. Suara berat dan bergetar terdengar dari bibirnya.
Teman kecil, aku harus mempercayakannya padamu. Seruannya penuh dengan harapan yang mendalam. Pada detik-detik terakhir, saat tubuhnya memudar menjadi cahaya bintang yang hilang dari dunia, kesedihan menguasai hati Seoyan. Tidak bisa menahan, ia merasakan sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Namun saat tanah di depannya mulai mencair dan api merah menyala menyebar ke seluruh tempat, Seoyan menggigit bibirnya dan mengusir perasaan itu. Dengan tekad yang kini menggantikan kesedihannya, Seoyan memfokuskan perhatiannya pada api yang berkobar. "Ayo, api batu vulkanik!" serunya keras. Kemudian segera memanggil 4 api surgawi yang ditempatkan di 4 arah yang berbeda. Api itu bergerak dengan kekuatan yang besar, menghentikan penyebaran api batu vulkanik. Dengan teriakan penuh semangat, Seoyan menyerbu ke dalam api yang melanda seperti lahar panas yang tak terbendung. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, gunung berapi yang pertama kali muncul kini menjulang tinggi, mencapai ketinggian ribuan kaki. Magma yang mengalir di dalamnya mulai mereda. Namun dalam kedalaman magma itu, sesuatu yang bergerak dengan cepat bisa dirasakan. Para ahli dari berbagai tempat berkumpul, bersiap menghadapi pintu masuk relik beringin api yang akan segera terbuka, membawa mereka ke dalam dunia yang penuh misteri. Di luar kawah, Bai Zijing dengan pakaian putihnya yang khas berdiri dengan wajah dingin. Beberapa anggota klan Bai berdiri di belakangnya. Salah satunya adalah Bai Rong yang tubuhnya terlihat semakin kering. Ketika ia melihat magma yang mendidih di dalam kawah, perasaan dendam yang membara kembali muncul dalam dirinya. Dengan tangan terkepal, ia berbisik, "Seoyan, aku akan menyeretmu keluar dari klan ini. Jika aku tidak membalas dendam untuk adikku yang telah meninggal, aku Bai Zijing tak akan pernah memaafkan diriku." Di sisi lain, sosok berjubah hijau melesat dengan cepat menuju ke kedalaman dataran, penuh harapan akan apa yang akan datang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.